Hai, ketemu lagi dengan tutorial networking kita. Hari ini kita akan belajar mengenai kabel UTP, kabel data berbasis UTP. Nah, sebelum kita belajar tentang kabel, ya di sini saya punya perlengkapan yang disebut dengan crimping tools. Kemudian ada cutter, lalu kabel UTP Cat6. Kemudian kita juga punya RJ45. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempasangkan konektor RJ45 ke dalam kabel UTP. Sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai interkoneksi kabel UTP. Kabel UTP terdiri atas 8 kabel. 1, 6, 7, 4. Nah, 8 kabel ini akan terhubung dari satu sisi ke sisi lainnya. Berarti di sini saya akan gambarkan juga. Oke, nah kabel UTP itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama yang disebut straight cable, yang kedua disebut crossover cable. Apa sih bedanya straight dan crossover? Sebelum kita bicara tentang straight dan crossover, kita harus tahu dulu pin manakah dari kabel ini, kabel-kabel manakah yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Mari kita lihat di sini. Pin yang dipakai untuk data itu adalah pin nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Sehingga yang dimaksud dengan straight kabel adalah kabel yang menghubungkan pin nomor 1 ke pin nomor 1, 2 ke nomor 2, 3 ke 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah kabel straight. Lalu jenis kabel yang kedua adalah kabel yang disebut dengan kabel crossover. Biasanya kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara endpoint dengan endpoint. Contohnya komputer dengan komputer, komputer dengan printer, dan lain sebagainya. Meskipun saat ini ada teknologi Ethernet card yang disebut teknologi MDX, Auto MDX, di mana dia akan bisa otomatis menggunakan kabel straight untuk keperluan endpoint to endpoint. Apa perbedaan antara straight dan crossover? Bila kabel straight tadi, dia akan menghubungkan pin yang sama, maka kabel crossover akan men-switching antara data. Jadi port 1 akan terhubung dengan port nomor 3. Port nomor 2 akan terhubung dengan port nomor 6. Port nomor 3 akan terhubung dengan port nomor 1, sedangkan port nomor 6 terhubung dengan port nomor 2. Inilah yang disebut dengan crossover. Sedangkan pin lain, pin 4, 5, 7, dan 8, ini tetap sama. Nah, kalau Anda bertanya, 1, 2, 3, dan 6 adalah untuk data, lalu 4, 5, dan 6, 7 buat apa? 4, 5, dan 6, 7 karena tidak digunakan untuk data, maka bisa digunakan untuk mengirimkan kabel power atau listrik. Biasanya kombinasi pin 45 digunakan untuk mengirimkan sinyal positif, 78 untuk sinyal negatif, sehingga satu kabel ini selain mengirimkan data, dia juga bisa digunakan untuk mengirimkan listrik. Nah, hari ini kita akan melakukan tutorial crimping dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode straight. Mari kita mulai. Oke, langkah pertama adalah kita mengambil ujung kabel UTP. Ya, UTP ini disebut unshielded twisted pair karena tidak ada shield foilnya dan di dalamnya dia twisted, artinya setiap kabel itu berpasang-pasangan dan masing-masing pasangan itu ada ulirnya. Mari kita lihat. Pada saat kita membelah kabel ini, perhatikan bahwa kita jangan sampai merusak lapisan bagian dalamnya, sehingga harus dengan lembut robek. Oke, perhatikan bila sudah terbuka sedikit robekan, maka kita bisa dengan mudah melakukan robekan lain. Nah, perhatikan pada saat sampai di sini, maka kita harus ini dipotong kira-kira 1-2 cm, lalu kemudian kita harus buang kabel lainnya. Oke. Nah, bila Anda perhatikan, ini ada untaian kabel. Kabel ini berpasang-pasangan, ya, ada pasangan berwarna oranye, hijau, coklat, dan biru. Masing-masing pasangan itu ulirnya berbeda-beda, sehingga disebut twisted pair.
Mari kita buang kabel pembatas yang ada di tengah dan pastikan bahwa itu tidak merusak kabel utama. Oke. Lalu kemudian kita harus mengurai kabel-kabel ini dan memasangnya sesuai dengan urutan yang benar. Apakah urutan yang benar? Untuk mode straight, urutan pertama paling kiri itu adalah kabel dengan warna putih orange. Yang kedua adalah orange. Lalu yang ketiga adalah kabel berwarna putih hijau. Nah, putih hijau dan warna hijau dan oranye ini digunakan untuk data, sehingga bila putih hijau ada di pin nomor 3, maka yang berwarna hijau ada di pin nomor 6. Apa yang ada di tengah-tengah? Warna biru. Jadi setelah biru hijau, maka urutan berikutnya adalah warna biru. Setelah biru, dia masuk ke putih biru, lalu hijau. Yang terakhir adalah kabel berwarna putih coklat dan coklat. Sekarang mari kita susun. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah putih oranye, kemudian oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat. Lalu Anda harus memasangnya, menggoyang-goyangkannya sehingga mereka menjadi satu urutan yang lurus. Karena awalnya berbentuk twisted, jadi pasti nanti akan bergelombang. Kemudian kita harus memotong kabel yang berlebih. Ujung kabel harus dipastikan rata melalui potongan, sehingga tidak disarankan untuk memotong menggunakan gunting, karena bila menggunakan gunting nanti hasilnya bisa miring. Nah, sekarang kita lihat pada bagian mana kita harus memotong. Oke, perhatikan. Ini ada kuncian di bagian bawah. Kuncian ini harus masuk ke karet yang luar, sehingga kita harus memastikan bahwa ini masuk ke sini, ya, sehingga potongannya kira-kira di sebelah sini. Oke, kita ambil tang krimping. Tang krimping itu ada fasilitas pisau pemotongnya. Masukkan, lalu pastikan dia lurus, kemudian tekan. Oke, tetap pertahankan lurusnya dengan tangan yang sebelah, lalu perlahan masukkan ke dalam konektor. Pada saat masukkan konektor, pastikan bahwa Anda menyentuh bagian atas konektor sehingga urutannya tidak berubah. Pastikan bahwa ujung kabel sampai ke paling depan, karena bagian inilah yang akan nanti terkoneksi dengan pin-pin yang ada di luar. Lihat dari bagian depan, apakah Anda bisa melihat ujung kabel tembaga di setiap kabel. Setelah itu kita persiapkan tang krimping. Perhatikan bahwa tang krimping ini memiliki dua lubang, 8P dan 6P. 8P digunakan untuk kabel UTP, 6P biasanya digunakan untuk kabel telepon atau RJ11. Yang kita pakai adalah RJ45. Perhatikan bahwa dia ada bagian yang mengunci, ada bagian yang mengeratkan pin. Kita harus masukkan dengan cara yang benar. Jadi kita harus masukkan pinnya, sesuaikan dengan konektor RJ45. Lalu sekarang kita tekan. Oke. Setelah ditekan, ini sudah kuat. Bagian bawahnya sudah terkunci. Anda bisa lihat di sini. Ya, bagian pinnya sudah tenggelam, sudah tertekan ke dalam. Bisa dirasakan dengan menggunakan jari. Setelah selesai, konektor dapat digunakan untuk menghubungkan baik ke komputer maupun komputer ke dalam switch atau hub. Oke, sekarang kita akan melihat ini adalah contoh konektor UTP yang sedikit berbeda karena ini ada rumahnya di bagian belakang. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup maka ini akan rentan sekali untuk terbuka. Sehingga kalau ditutup seperti ini, maka pada saat dicabut ini akan cenderung lebih aman. Nah, setiap kabel UTP yang kita beli itu sebenarnya menyimpan informasi mengenai spesifikasinya. Mari kita lihat. Perhatikan di sini. Oke, perhatikan ada tulisan berwarna hitam. Ya. Tulisan ini akan menginformasikan mereknya adalah AMP Net Connect. Ya, kategori 6. Cat 6 kabel, ya. Ini ada kode 1714. Lalu ada informasi mengenai AWG, ini 24 AWG UTP.
14 meter 0925. Jadi kita bisa melihat informasi mengenai spesifikasi yang terdapat di kabel ini. Oke, demikian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat, dan bila Anda menyukai channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kami bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada Anda. Sampai jumpa!